dari tempat dudukmu. Hari ini kita memuji Tuhan dengan cara berbeda. Haleluya. Katakan Yesus kekasih. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Haleluya. Katakan Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Amin. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Amin. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Say glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Hey, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan hari ini Engkau menyelidiki setiap kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami mungkin seringkali tidak taat. Tapi kami sungguh melihat kuasa-Mu, penyertaan-Mu tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Selalu ada bagi kami. Mari Roh Kudus, saat ini Kau masuk dalam setiap hati, dalam setiap hidup kami. Dan kiranya Tuhan Kau mendapati hati-hati atau anak-anak-Mu yang setia kepadamu. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan.
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kebaikan Tuhan tidak pernah berhabis dalam hidup kami, Tuhan. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku setia. Ku lihat kebaikan-Mu tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Oh Tuhan, dapati kami tetap setia. Mari Roh Kudus mengalir, selidiki kami.
umat-Mu yang setia akhir-akhir ini Tuhan. Biarlah Engkau mendapati anak-anak-Mu yang masih tinggal tetap menanti janji Tuhan, berharap hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Urapi, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu Tuhan seperti pedang yang tajam, yang mengubah kami, memulihkan setiap kami, dan bahkan membebaskan setiap kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera, saudara yang kekasih dimanapun saudara berada. Saya percaya doa dan kerinduan saya, saudara baik-baik saja, tubuh, jiwa, dan roh saudara terpelihara di dalam kasih karunia dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Kita ada di minggu terakhir di bulan November, kita akan masuk bulan Desember, waktu begitu cepat, dan hari ini saya memberi judul pelajaran khotbah yaitu breakout. Saya selalu ulang-ulang katakan berdoa supaya kebenaran ini bukan hanya diterima oleh logika otak kita, pikiran kita, tetapi kebenaran ini menjadi kekuatan, kuasa yang mengubah saya pun yang berkhotbah dan juga setiap saudara yang kekasih dimanapun engkau berada. Saya memberi judul breakout. Saudara, arti kata sendiri dari breakout adalah penjebolan, kelolosan, sukses besar, keadaan terlepas, bebas, keluar dari penjara. Ya, kalau sudah lihat di depan di situ ada satu gambar joining breakout room. Saudara ingat tentang apa itu? Betul, ini satu hal yang sangat familiar selama kita ada di masa pandemi dan kita masuk di dalam dunia online, saudara ya, virtual. Nah, di dalam teknis pelaksanaan Zoom dikenal ada breakout room. Proses dari ruang utama, main room, saudara, dan kita berpindah menjadi kelas atau bagian sesi yang lebih fokus kecil-kecil, saudara, lebih fokus kepada pembahasan tertentu, saudara. Dan nanti setelah breakout room biasanya kita akan kembali ke main room, ruang utama yang fokusnya besar. Kita terbiasa untuk cepat berpindah dari main room ke breakout room dan kemudian juga harus cepat berpindah kalau sudah selesai ke main room lagi. Dalam perenungan saya mau katakan seperti ini, saudara. Dalam dunia yang sakit ini, dunia sudah jatuh dalam dosa ini, kita perlu memiliki kemampuan untuk cepat kembali ke fokus utama. Main room kita apa, saudara? Jiwa yang utuh. Karena kenapa? Setelah setiap hari berpindah-pindah dari ruang kehidupan yang berbeda-beda dengan kesulitan dan tekanan yang berbeda-beda serta bertemu orang yang berbeda-beda. Beda ruang kehidupan, beda ruang profesi, beda kesulitan dan tekanannya, beda orang-orang yang kita jumpai. Saya memberi istilah segregasi diri. Diri kita itu dalam satu hari itu bisa pindah-pindah. Di dunia hibrid ini sekarang, saudara, antara bayangkan online saja kita harus kerja secara online juga atau pelayanan online kemudian pindah ke onsite lagi, tatap muka lagi. Belum lagi ada orang-orang yang memiliki peran yang berbeda-beda. Profesi pekerjaan atau profesi pelayanan kemudian berpindah untuk personal interestingnya dia untuk apa yang dia kerjakan secara personal, belum lagi nanti ada di rumah tangga bagi yang sudah menikah atau kembali ke keluarga. Dan itu merupakan, saya punya istilah adalah segregasi diri, terpisah-pisah. Ya, ada breakout room yang terpisah-pisah yang kita harus kembali kepada kemampuan kita untuk fokus kepada hal yang utama, yaitu jiwa kita yang utama, saudara, jiwa yang utuh. Dan saya katakan itu adalah recovery dan pemulihan seutuhnya. Saudara harus memiliki kekuatan yang berbeda di zaman ini untuk cepat sekali meninggalkan hal-hal yang ada di breakout room yang kecil-kecil itu. Sehingga saudara pada waktu kita ada kembali ke rumah atau kembali kepada keluarga atau kita ada di satu masa, satu orang dan satu tempat, kita ada di situ betul-betul utuh. Kita tidak tercampur-campur. Ada banyak orang hari-hari ini dalam tekanan yang seperti tadi saya sampaikan, mereka kemudian mencampur adukkan peranannya,
kegunaan atau fungsinya dia, sehingga banyak entah itu di dalam keluarga atau di dalam komunitas itu menjadi sesuatu yang tidak sehat karena membuat jiwa yang tidak utuh. Saya berdoa lewat kita sama-sama belajar hari ini itu memulihkan, menyembuhkan kita, dan juga kita akan belajar langkah-langkah atau tips-tips yang simpel sekali dari kisah yang sering kita sudah dengar di Alkitab, saudara. Nah, mari kita buka di Yohanes 11 ayat 33. Nanti sudah bisa baca sampai selesai, tapi saya hanya memberi penekanan dari ayat 33 sampai ayat 40. Mari kita baca. Ketika Yesus melihat Maria menangis karena Lazarus sudah mati, saudara ya, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hati. Masgul itu belas kasihan campur aduk dengan kesedihan, rasa kehilangan yang sangat. Ia sangat terharu, Yesus terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Saudara, tahukah tempat yang paling mengerti dan memahami kita dan itu menjadi tempat kekuatan kita adalah di hadirat Tuhan Yesus. Karena Yesuslah yang sanggup memenuhi 100% kebutuhan, penerimaan dan obat dari semua sedih dan tekanan saya dan saudara. Oleh sebab itu, kalau engkau bersama-sama dengan saya beribadah, bersama-sama dengan saya belajar firman hari ini, izinkan kekuatan Roh Kudus yang sama yang hadir pada waktu Maria sedih, kehilangan, dia mengalami hal yang dia sungguh-sungguh kehilangan saudara yang kekasih, saudara juga dijamah Tuhan dimanapun engkau berada. Ayat 36, kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya, kepada Lazarus dan juga kepada Maria bersaudara." Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Kembali lagi dicatat, maka masgullah pula hati Yesus, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Perhatikan, ditutup dengan batu. Itu luar biasa penghalangnya. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sudah 4 hari ia mati." Ya. Ayat yang ke-40 saya rindu kita baca bersama-sama. 2, 3. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Katakan sama-sama, ulang ayat ini, 2, 3. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Kata engkau kita bisa ganti, jikalau Sari percaya, Sari akan melihat kemuliaan Allah. Amin, saudara. Saudara, ada orang-orang yang waktu melihat peristiwa ini memakai kalimat yang sebenarnya itu kalimat yang menghakimi dan merendahkan Tuhan Yesus. Loh, di ayat 37, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggup ya kah ia bertindak sehingga orang tidak mati?" Karena sudah diberitahu kan, tapi Yesus sepertinya tertunda dengan sengaja kan. Dan orang-orang mengatakan, "Loh, biasanya dia bisa tuh membuat orang buta terserik matanya, kok ini katanya orang yang kekasih kok malah nggak ditolong." Saudara, seringkali kita dalam posisi-posisi seperti ini dalam dunia yang saya tadi katakan segregasi diri yang begitu luar biasa di zaman ini. Ada kondisi-kondisi kenapa seperti itu? Kenapa yang lain, orang lain lebih mengalami hal yang baik daripada diriku? Mengapa saya mengalami hal ini? Mengapa orang lain? Kondisinya sesulit itu, susah seperti itu, saudara. Tapi Yesus tutup dengan ayat kata 40 itu, saudara. Kalau saya dan saudara percaya, saya dan saudara akan melihat kemuliaan Allah. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara, saya mau katakan, pemulihan atau mujizat yang dialami oleh Lazarus dan saudara-saudaranya memiliki kunci seperti ini. Yesus memiliki belas kasihan, hatinya masgul dikatakan. Saudara, sebuah pemulihan dan mujizat selalu berawal dari hati yang penuh belas kasihan. Di waktu yang sulit ini, di zaman yang sulit ini, dimanapun kita berada, di keluarga, di pernikahan, di komunitas rohani, di pekerjaan, di profesi apapun, maka belas kasihan itu merupakan jubah pakaian yang perlu saya dan saudara kenakan, perjuangkan setiap hari. Belas kasihan atau kepedulian apa itu, saudara? Maknanya emosi manusia yang muncul akibat penderitaan orang lain, lebih kuat dari sekedar empati. Perasaan ini biasanya memunculkan usaha ini. Jadi kalau belas kasihan itu selalu ada faktor utamanya, yaitu apa, saudara? Sebuah usaha nyata untuk mengurangi penderitaan orang lain.
Bukan belas kasihan kalau kita cuman gini kodong kasihan, itu cuman berempati. Tapi belas kasihan itu merupakan suatu kuasa yang besar yang kita bisa minta dari Yesus yang sumber belas kasihan yang luar biasa itu, saudara. Karena itu akan melahirkan usaha untuk mengurangi penderitaan orang lain. Mari kita belajar langkah-langkah dan tips-tips sederhana untuk kita keluar dari penjara, lolos dari hal-hal yang mengikat, membelenggu, melemahkan, menahan saudara, sehingga bukan hanya saya dan saudara yang tertekan, tetapi orang-orang di sekeliling saudara juga membutuhkan keterlepasan saya dan saudara, sehingga kuasa belas kasihan Tuhan bisa mengalir dan mujizat perubahan, pemulihan, recovery bisa terjadi. Kondisi yang ada waktu di zaman kisah tadi Lazarus itu apa, saudara? Yesus punya belas kasihan. Saya tantang langsung saudara dan saya hari ini, siapa yang mau memiliki hati seperti Yesus? Belas kasihan melihat siapapun itu, orang paling dekat di komunitasmu atau di pekerjaan, yang sehari-hari kita jumpa itu orang-orang kita tidak kenal. Adakah saya dan saudara mau memiliki hati seperti Yesus? Kondisi yang kedua yaitu adalah Marta. Jadi ada dua jenis orang kalau saya boleh katakan, saudara, dalam setiap kondisi yang tidak mudah ini dalam kehidupan sehari. Orang yang seperti Yesus, yang kedua adalah tipe Marta. Sebagai saudara, sebagai orang pribadi melihat sesuatu mustahil, kondisi Lazarus saudaranya. Udah 4 hari mati, udah bau, udah terjadi proses pembusukan. Apakah kita menjadi seperti Marta? Ini gak mungkin ada perubahan, selalu menyulitkan, selalu mendatangkan tekanan. Ini menggambarkan tentang kehidupan yang sangat menyedihkan. Ya, Marta melihat udah gak bisa, gak ada jalan keluar. Nah, perhatikan, saya mau katakan sesuatu. Kalimat yang sudah bisa catat, doa dan permohonan yang dipanjatkan supaya kuasa mujizat terjadi. Itu yang menghasilkan apa, saudara? Ada terobosan, keluar dari kubur, lepas dari semua penjara yang menghalangi. Dengan kata ada kemerdekaan, ada kelepasan. Rindukah saya dan saudara hari ini, saat ini, engkau mengalami kemerdekaan. Mungkin bukan kemerdekaan secara fisik, tapi merdeka dari hal-hal yang menekan, hal-hal yang membuat kita up and down. Ya, istilah sekarang tuh kayak orang bipolar itu, cepat sekali ada perubahan dan kita kurang bisa menguasainya. Doa dan permohonan yang dipanjatkan menghasilkan terobosan dan kuasa mujizat terjadi. Nah, apa yang terjadi kepada Lazarus yang sudah mati selama 4 hari? Kalau saya boleh memakai gambaran ini, saudara, ya, alegoris, apa yang terjadi setelah yang tadi kita langkah-langkah yang kita pelajari bersama-sama, memiliki hati Yesus, meminta belas kasihan, apa yang terjadi kepada jiwa atau Lazarus yang mati 4 hari? Mungkin jiwa saya dan jiwa saudara juga yang terikat, yang sudah hidup di dalam Kristus, tetapi ada hal-hal yang tidak bisa membuat kita bebas, lepas, mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera, ya saudara. Nah, yang pertama, Yesus mengatakan untuk Lazarus bangkit dan keluar dari kubur. Yang pertama, minta Yesus membangkitkan roh kita, keluar dari setiap hidup kita yang lama, kebiasaan kita yang lama. Kehidupan yang sudah kenal Yesus menjadi kehidupan apa, saudara? Kehidupan yang sudah kenal Yesus, beribadah, keluar dari kematian rohani. Apakah orang benar atau orang yang sungguh-sungguh kepada Yesus bisa mengalami kematian rohani? Sometimes bisa, saudara. Tapi bukan itu yang menentukan. Minta kuasa Yesus yang memanggil Lazarus keluar dari kubur itu, memanggil saya dan saudara, memanggil jiwamu dan jiwaku untuk keluar dari hal-hal yang mengikat, menekan, yang kita sulit untuk menikmati sungguh-sungguh sukacita kebebasan di situasi yang tetap mungkin sama dan tidak enak. Yohanes 11 ayat 44, mari kita baca. Orang yang telah mati itu datang keluar, perhatikan, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Sudah bangkit, sudah keluar dari kubur, tapi kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, mari kita lihat. Maka keluarlah orang yang sudah mati itu, tangan dan kakinya masih terbungkus kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain penutup muka. Lepaskan kain kafannya, mari kita baca mulai dari kata supaya, 2-3. Supaya ia bebas berjalan, kata Yesus kepada orang di situ. Saya berdoa supaya hari ini ada terobosan di dalam jiwa. Jiwa itu apa, saudara? Pikiran, perasaan, kehendak saudara. Sehingga bebas berjalan.
Tidak terus terkungkung untuk hal-hal yang memenjarakan, yang membatasi, yang menghalangi. Saudara tahu, sama seperti saudara, saya juga tahu antara saya dan Tuhan, saudara dengan Tuhan pada saat ini minta untuk Tuhan bekerja. Nah, kenapa Yesus inside itu penting, saudara? Yesus di dalam kita itu. Kenapa? Mari kita baca di Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah, kalau ada Yesus, kita memfokuskan diri, main room kita ada, jiwa kita utuh di dalam Yesus. Kenapa itu penting, saudara? Sebab di dalam Yesus dikatakan, saudara, ayat Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, bukan hanya kalau ikut Tuhan diberkati, kalau ada Yesus ada kelimpahan makanan, minuman, kebutuhan jasmani. Itu hanya sebagian, tetapi yang menjadi fokus utama dari kerajaan Allah adalah apa? Tetapi soal kebenaran. Hidup kita dipimpin oleh kebenaran. Yang kedua, damai sejahtera. Bagaimana dengan level damai sejahtera saya dan saudara? Dan yang ketiga, sukacita oleh apa? Roh Kudus. Roh Kudus itu jaminan untuk kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Akan aneh saudara memiliki Yesus inside, Jesus inside, Yesus di dalam saudara, tetapi saudara up and down di dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Bagaimana bersukacita kalau keadaannya sulit? Apakah saya mesti ketawa terus setiap hari, setiap saat, setiap waktu? Kalau sudah ketawa terus setiap hari, setiap saat, setiap waktu, jangan-jangan nanti saudara mesti dibawa ke rumah sakit jiwa, saudara, orang dengan gangguan jiwa. Bukan, sukacita itu bukan hanya sekedar ketawa terus-terusan, gak boleh sedih, enggak. Sukacita merupakan sebuah kuasa yang memampukan kita tetap memandang Tuhan, percaya Tuhan, mengatasi semua keadaan, mengendalikan di atas semua situasi kondisi yang saya dan saudara hadapi. Amin, saudara. Ya, itulah sukacita. Damai sejahtera bukan berarti kita tidak ada di tengah badai. Damai sejahtera, saya balik nih bahasnya dari sukacita dulu. Damai sejahtera, mungkin orang kan berpikir, engkau punya damai sejahtera palsu, damai sejahtera yang ya terserah saudara. Tetapi damai sejahtera itulah yang memampukan saya dan saudara. Bukan gak ada badai, di tengah badai kita tetap tenang karena kita fokus, main room kita adalah Yesus. Dan kebenaran itu merupakan syarat fondasi hidup dalam kebenaran. Masih ingat, saya suka ulang-ulang ini, orang benar bukan orang yang tidak punya kelemahan, bukan orang yang tidak bisa jatuh atau gagal, tapi orang benar adalah orang yang menaruh kepercayaannya, keyakinannya, kebergantungannya kepada Yesus Kristus. Kolose 1 ayat 27 dalam terjemahan King James itu dikatakan, to whom God would make known what is the riches of the glory of the mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Rahasia ini besar, dalam terjemahan bahasa Indonesianya gitu. Apa rahasia besar kita dalam ibadah kita, pengikutan kita kepada Yesus Kristus? Yaitu Yesus yang ada di dalam saya dan saudara, itu pengharapan akan kemuliaan. Kita hampir menutup tahun 2021. Jemaat Arauna kita mendapatkan tema tuntunan Tuhan dari Bapak Gembala. Adalah tahun pengharapan. Betul-betul pengharapan kita akan kemuliaan itu karena kita memiliki Kristus dalam hidup saya dan saudara. Nah, saya memberi beberapa contoh saudara. Penjara pikiran, kepercayaan yang salah ya. Saudara bisa catat itu ya. Yang pertama, pikiran atau kepercayaan yang mengatakan gini, supaya saya merasa berharga, saya ini berharga, supaya berharga, saya harus mampu menjadi orang yang baik, yang orang lain lihat sempurna. Padahal kepercayaan yang seperti itu akan menghasilkan apa? Kesombongan, harga diri yang salah. Bukan berarti kita tidak menjadi orang yang baik di kalangan umum atau di kalangan masyarakat. Tetapi kalau itu menjadi sebuah fokus main room saya dan saudara, maka kita akan terjebak dalam kesombongan, harga diri yang salah. Pikiran atau kepercayaan yang tidak tepat yang lain apa? Supaya berharga, saya harus mempertahankan penampilan outer kita yang luar, saudara. Yang baik supaya dapat diterima dan dihormati. Padahal kalau kita fokus kepada hal itu, maka itu justru akan memunculkan apa? Rasa tidak berharga. Dan itu selalu akan dirasakan oleh orang-orang yang di dekat saya dan saudara. Pikiran kepercayaan yang tidak tepat yang salah, saya merasa tidak dihargai, diabaikan, saya minder, wah saya kok levelnya nggak sehebat yang lain, menjadi pribadi yang sensitif,
itu menghasilkan apa saudara? Rasa tertolak. Mari kita bawa semua itu seperti Lazarus punya kain-kain yang menghalangi, yang gak bisa bebas berjalan, kita serahkan kepada Tuhan. Yang berikutnya, saya merasa kalau saya memberi ide atau hal terbaik, maka jangan-jangan orang lain nanti yang dipandang hebat. Orang lain lebih diakui, lebih terkenal, atau organisasi yang diuntungkan. Bisa itu di organisasi di pekerjaan, wah nanti gerejanya yang hebat. Padahal itu menunjukkan apa hasil pemikiran seperti itu, saudara? Rasa yang tidak aman atau insecure. Kenapa orang tidak bisa bebas lepas? Karena ada rasa tidak aman, rasa insecure yang seperti itu. Saudara catat baik-baik. Ingat, semua yang dibangun di atas pasir akan hancur. Semua yang dibangun di atas batu, apa itu batu? Tuhan Yesus dan kebenarannya yang akan kokoh berdiri. Katakan sama-sama, kokoh berdiri, 2, 3. Kokoh berdiri. Di depan saudara ada gambar foto dari istana pasir. Indah, hebat kelihatannya itu dari luar seperti itu. Tapi satu kali ombak datang, habis semua. Apa itu pasir? Segala sesuatu yang di luar Kristus, Yesus dan kebenarannya. Pasir itu sifatnya sementara. Pasir menunjukkan sesuatu yang gampang hilang, gampang rusak. Saudara bisa mendefinisikan sendiri. Apa itu yang gampang hilang, gampang rusak? Waktu kita mendirikan bangunan, keutuhan jiwa kita di bagian itu, maka itu yang akan hancur, akan mudah rusak. Perlakuan orang, pendapat, situasi dan kondisi kita, apa yang pernah terjadi, yang orang kerjakan, itu semua pasir, saudara. Apa itu? Prestis, kebanggaan, pencapaian, itu pasir. Bukan berarti gak berguna, saudara. Tapi kalau kita mendirikan bangunan hidup kita di atas pasir, itu semua akan hancur. Tetapi kalau kita mendirikan di atas batu, yaitu Tuhan Yesus dan kebenarannya, itu yang akan kokoh berdiri. Mari kita buka di 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. Sebab dia Yesus yang telah meneguhkan kami, meneguhkan saya dan saudara, bersama-sama dengan kamu dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Saudara, Kristus yang meneguhkan saya dan saudara. Apapun situasi dan kondisimu, perlakuan orang atau kesulitan apapun, dia meneguhkan. Kalau Kristus yang meneguhkan, dikatakan ayat selanjutnya, sehingga saya dan saudara bersama-sama di dalam Kristus. Dan dikatakan adalah Allah yang telah mengurapi. Yesus, lewat Yesus Kristus, Allah mengurapi. Apa itu pengurapan? Pengurapan adalah kemampuan supranatural dari surga, dari Tuhan. Kekuatan yang bukan kekuatan manusia, yang dilimpahkan setiap saat keluar dari hidup saya dan saudara. Katakan amin. Tidak ada yang tidak bisa kita tanggung di dalam Kristus dan pengurapannya. Kenapa saudara? Ayat 22. Saya dan saudara, pastikan engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan yang lain. Karena itu menjadi meterai bahwa saya dan saudara ada tanda miliknya. Dan yang asik sekali saudara, ayat yang berikutnya di ayat 22. Roh Kudus di dalam hati saya dan saudara sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Roh Kudus yang menjadi jaminan. Saudara, kalau kita punya jaminan, kita bisa dapat semua fasilitas yang katakanlah sebuah bank tawarkan. Sama, minta Roh Kudus bertahta atas hidupku dan hidupmu hari ini. Itu yang menjadi jaminan untuk semua yang telah disediakan. Apa yang telah disediakan? Berkat jasmani, yes, itu pasti. Tapi lebih dari itu, apa yang telah disediakan? Kebebasan, keutuhan jiwa saya dan saudara, pikiran, perasaan, kehendak kita dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kita menjadi seperti Lazarus yang dilepaskan kain-kain yang menghalangi sehingga dia bebas, saudara. Nah, langkah penjebolan, meloloskan dari penjara diri itu, saudara. Yang pertama, ya, ini langkah-langkahnya. Mari ambil waktu, saya hampir sampai di akhir-akhir khotbah saya. Ini menjadi internalisasi, menjadi pendalaman saya dan saudara. Saya sering katakan saya dan saudara, saya pun sedang terus belajar, saudara. Orang-orang di dekat saya tahu betul, ada bagian-bagian terus yang sedang saya belajar untuk pulih dari kain-kain yang mengikat sehingga gak bebas untuk dipakai Tuhan, gak bebas untuk mengalami semua yang sudah Tuhan sediakan. Ya, yang pertama, mari renungkan apa yang saya rasakan yang paling sering muncul. Saya hanya memberi contoh, saudara dan Tuhan yang tahu. Takut gagal, takut tertolak, takut untuk terima hukum,
hukuman, saudara. Aduh, saya ini jauh ya dari Tuhan ya, saya ini nggak layak ya dari Tuhan ya. Seperti itu. Rasa malu, emosional itu bukan hanya marah yang terus-menerus atau temperamental meledak-ledak, emosi juga sedih yang berlebihan, rasa tertekan, sensitif yang berlebih-lebihan, itu masalah emosional. Atau masalah keuangan, kebiasaan tidak cukup terus secara keuangan berhutang. Apalagi saudara, apa yang saudara rasakan? Dorongan yang tidak kudus, pornografi, imajinasi liar. Jujur di hadapan Tuhan, supaya saudara bisa lolos jebol dalam penjara-penjara yang mengungkungmu. Yang kedua, renungkan mengapa saya merasa begitu. Ya, temukan dan terbukalah. Kita butuh apa? Sahabat atau komunitas rohani. Yakobus 5 ayat 16 katakan kalau kita saling mengaku dosa, saling mendoakan, kita sembuh. Baru doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini hanya ekses, saudara. Seringkali kita cuma ambil satu bagian ayat. Tapi kita perlu temukan keterbukaan dan kita saling mendoakan. Pernahkah, catat saudara, pernahkah kita lebih banyak untuk saling mendoakan daripada saling menjelaskan? Saya dan saudara sering terjebak untuk lebih saling menjelaskan, lebih banyak daripada saling mendoakan. Bagaimana kalau kita menghadapi hal yang sulit, kita lebih banyak saling mendoakan? Amin, saudara. Tiba-tiba dia sangat kuat berbicara. Yang ketiga, bertobat dan minta ampun. Apa maksudnya, saudara? Tidak menyalahkan keadaan dan situasi, tetapi mengambil tanggung jawab pribadi untuk merdeka. Selama kita mengatakan ini gara-gara keluargaku, ini gara-gara dia, gara-gara si A, si B, si C, nanti gara-gara sapi, gara-gara kucing, kita salahkan semua. Ini saya terikat dalam keuangan karena saya, keluargaku, semua kita jadikan alasan. Gak bisa, saudara. Arti bertobat dan minta ampun tidak menyalahkan keadaan dan situasi, tetapi mengambil tanggung jawab pribadi untuk merdeka. 1 Yohanes 1 ayat 9, ini ayat yang harusnya menguatkan saya dan saudara. Kalau kita mengaku dosa, Tuhan itu setia adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa, bahkan menyucikan, membersihkan kita dari segala kejahatan. Yang keempat, saudara, setelah kita bertobat, minta ampun, ini yang perlu perjuangan terus-menerus setiap hari, setiap jam, setiap detik, setiap menit. Menolak dan berubah, ya, di dalam koreksi. Ini perang, saya katakan. Kenapa perang, saudara? Karena ini ngelawan diri sendiri, bukan orang lain punya masalah. Tolak yang salah, ya, pemikiran, konsep-konsep diri yang salah, tolak yang salah, ya. Supaya saya dan saudara kita bisa mengalami apa? Perubahan pikiran, metanoia. Tapi jangan cuma berhenti dalam metanoia. Juga terjadi apa, saudara? Metanoia dan pembaharuan perubahan. Metamorfosa. Dari ulat jadi kupu-kupu. Itu metamorfose, pembaharuan, perubahan. Perubahan yang sangat luar biasa, bukan hanya sekedar perubahan pikiran. Akui, katakan yang benar tentang dirimu di dalam Kristus dan hidupilah di dalamnya, sehingga kita mengalami, saya ulang lagi, perubahan pikiran, metanoia, dan pembaharuan perubahan. Perubahan yang mendatangkan hal-hal baru total dalam kehidupan saya dan saudara, atau metamorfosa. Saya akan tutup dengan ayat dari Yohanes 11 ayat yang ke-43. Dan sesudah berkata demikian, ya, waktu Yesus tadi ngomong, tidak tahukah kalau kamu percaya kemuliaan Allah akan terjadi, ayat 43. Dan sudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Saat ini Yesus yang sama di tempat dimanapun kau ada sedang mengatakan, Sari, marilah keluar. Sebutkan nama saudara. Dan ayat 44 mengatakan, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Lepaskan kain kafannya supaya ia bebas berjalan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Mari kita pakai kata ia menjadi nama saudara masing-masing. Dari kata lepaskan, kita baca sama-sama. 2, 3. Lepaskan kain kafannya supaya Sari bebas berjalan. Saudara, kuasa yang membangkitkan Lazarus, melepaskan semua kain yang mengikat dia, membuat jiwa, pikiran, perasaan saya dan saudara tidak utuh. Kuasa yang sama yang saat ini dimanapun kau ada, itu sanggup memulihkan. Kuasa yang sama yang sanggup terus setiap hari menolong saya, menghibur, memeluk, mengubah saya,
memulihkan lewat jatuh bangun, kegagalan emosi, kegagalan jiwa. Yesus katakan, Lazarus marilah keluar. Sebut nama saudara, Sari atau siapapun, marilah keluar. Keluar dan minta semua yang mengikat, membebaskan saudara. Mari kita tundukkan kepala. Ambil waktu sesaat untuk Tuhan lewat Roh Kudus-Nya menjamah engkau, membuat segregasi diri, keterpecahan diri yang bermacam-macam itu diutuhkan kembali. Kuasa Yesus yang memanggil saya dan saudara untuk keluar dari kematian jasmani dan kematian rohani. Kuasa yang sama juga akan melepaskan setiap kain penutup wajah, kain yang mengikat sehingga saya dan saudara tidak bisa bebas berjalan, kata firman. Dimanapun engkau ada, izinkan saya berdoa mengakhiri firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah selesai dibicarakan, dipelajari. Tapi Roh Kudus di semua lokasi, di semua situasi sedang bekerja melepaskan, membebaskan setiap kami dari cara pikir, pola pikir, cara diri yang tidak tepat yang menjadi penjara kami. Rasa tertolak, rasa terabaikan, kemarahan, emosional, hal-hal yang tidak kudus. Apapun itu Tuhan, bebaskanlah kami saat ini. Supaya kami sungguh-sungguh mengalami pemulihan, recovery yang seutuhnya. Sebelum kami mengakhiri tahun 2021. Berkati setiap jemaat yang bersama-sama beribadah, sembuhkan, pulihkan kami dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kami tetap mengangkat tangan kami untuk bangsa yang kami kasih, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan juga para menteri, sampai ke pemerintah daerah. Engkau bekerja, Engkau mengendalikan. Beri kami roh ketertiban Tuhan menjelang akhir tahun dan awal tahun. Kami tidak euforia, kami menjaga prokes, tetap disiplin. Dan kami rindu Tuhan supaya pandemi ini betul-betul tidak lagi terjadi hal-hal yang menyedihkan, yang membahayakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk setiap keluarga, pernikahan, setiap anak-anak muda, setiap para single yang bersama-sama beribadah, belajar firman-Mu. Pulihkan kami semua, supaya Tuhan kami bisa dengan bebas berjalan menggenapi semua yang Tuhan sudah sediakan di depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari angkat kedua belah tangan saudara dan terima berkat. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus ada dalam kehidupanmu, persekutuan dengan Yesus Kristus dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus, menjadi berkat dan jawaban dimanapun saya dan saudara ada. Love God, love people. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya katakan amin. Tuhan memberkati.